Hai, sekarang jam 5 dan ini saya lagi bikin bakso tahu ya, Mam. Ini saya lagi meres tahunya. Jadi tahu yang akan kita pakai buat bakso harus diperas dulu ya, Mam, biar kadar airnya berkurang. Nah, ini tahu yang udah diperas airnya, Mam. Kemudian saya pakai bumbu bawang merah, bawang putih. Ini saya iris-iris tipis dulu, baru setelahnya digoreng. Jadi bumbunya ditumis dulu ya, Mam. Nah, ini saya mulai menumis. Kemudian saya blend lagi karena saya lagi malas ngulek, Mam. Oh ya, jangan lupa tambahin telur ya, Mam. Nah, ini setelah halus bumbu-bumbunya tadi, saya pindahin ke sini aja biar lebih legaan. Buat nguleninya, ini saya tambahin tepung tapioka 2 sendok makan, tepung terigu 2 sendok makan, lada, royco, dan garam ya, Mam. Kemudian diaduk sampai kecampur semua. Oh ya, ini saya lupa tambahin baking soda ya, Mam, biar lebih kenyal. Mulai mencetak, Mam. Ini ngembang dan kenyal ya, Mam. Pas banget dinikmatin saat suasana seperti ini. Hari ini agak-agak syahdu karena pagi ini sedikit mendung, jadi pas banget makan sup tahu seperti ini. Ini ntar cuma dimakan gini aja ya, Mam. Kuahnya persis kuah bakso. Dimakan tanpa nasi udah kenyang, Mam. Nah, ini tampilannya. Bakso tahu gurih, kenyal, dan rasanya enak juga kok. Oh iya, ada tips buat bikin bakso tahu. Jadi, biar hasilnya mirip sama bakso pada umumnya, tahunya harus di blend ya, Mam. Nah, setelah, nyiapin menu sarapan, sekarang saya lagi mau nyuci baju ya, Mam. Ini saya lakuin pagi juga ya, Mam, karena bisa ditinggal juga. Jadi saya sempet-sempetin buat nyicil cucian dulu. Yang penting udah dicuci, kalau buat nyetrika mah gampang. Nah, selesai ngerjain pekerjaan rumah, sekarang waktunya sharing. Topiknya tentang cara nabung yang benar. Cus aja yuk. Pertama terima gaji, langsung sisihkan buat ditabung. Atau buat yang tidak bekerja, pertama terima jatah bulanan, langsung masukkan tabungan. Dan paling aman nabung adalah di bank. Karena cara paling efisien, paling gak buat baper, dan paling bijak adalah nabung di bank. Karena apa? Kalau ditaruh di rumah, meskipun dimasukin celengan yang kecil banget lubangnya, tetap kadang kita masih ngerasa nyesel naro, sayang naro, dengan berpikir, ih tadi aturan jangan dimasukin celengan dulu ya. Atau kalau yang lagi kepepet banget nih, pikirannya udah niat bongkar celengan aja dah. Pasti itu, apalagi buat yang gak punya skill nabung. Maksudnya nabungnya angin-anginan gitu, Mam, karena kurang tebel niatnya. Tapi kalau ditaruh di bank udah gak bisa ngapa-ngapain. Mau ambil di ATM udah mager, apalagi pergi ke bank tambah males lagi. Kalau saya saranin mending buka rekening baru khusus buat nabung. Jadi jangan dicampur ya. Kan ada tuh tabungan khusus buat yang pengen nabung. Dia nggak bisa diambil sembarangan melalui ATM ketika butuh duit. Jadi setahun tuh dia cuma bisa diambil 2 kali atau 4 kali aja dalam setahun. Terus ATM-nya jangan diselipin di dompet ya, Mam. Untuk lebih amannya taruh di rumah aja yang gak gampang kelihatan oleh mata. Jadi gak tergoda buat ambil duit di bank tabungan tersebut. Bahkan kalau bisa kita sampai lupa kalau ada ATM khusus buat nabung. Itu akan buat tabungan kita lebih aman. Jangan mikir, wah ntar kalau tiba-tiba butuh gimana? Namanya juga pengen nabung, apapun yang terjadi ya harus tetap nabung. Mau gak mau, bisa gak bisa, harus tetap nabung. Kayak bayar arisan gitu loh. Kalau bayar arisan kan mau gak mau tetap bayar. Meskipun besok buat belanja aja belum pegang duit sama sekali. Iya kan? Itulah sebabnya kenapa saya saranin bahwa ketika selesai terima gaji langsung kurangin buat ditabung. Coba deh, Mam. Saya dan suami udah ngejalanin ini dari 4 tahun yang lalu dan manfaatnya luar biasa. Dan bagi saya ini adalah cara menabung yang benar. Pertama sih emang agak susah ya karena masih tahap belajar dan belum terbiasa. Kalau nurutin kebutuhan sih nggak akan ada habisnya, Mam. Pasti selalu ada dan pasti selalu pas duitnya. Jadi kayak gak punya sisa gaji buat ditabung gitu loh.
Tapi semakin kesini kita semakin biasa karena kita udah belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, banyak yang bilang bahwa merubah kebiasaan itu hal yang sulit. Iya sih, makanya dibutuhkan kesadaran. Sadar bahwa kita tuh perlu banget buat nabung. Kalau udah ada kesadaran, maka hal-hal yang kita anggap memberatkan akan kita abaikan, Mam. Pertama kayak ngerasa sedih gitu ya, kesel karena udah gak sebebas sebelumnya ketika pakai duit. Ada saatnya buat nahan diri dulu, tapi itu semua terbayarkan ketika kita sadar, oh ternyata kita udah bisa seperti ini loh. Wah, ternyata pencapaian kita udah sampai di titik ini loh. Gitu, Mam. Dan kalau udah bisa memanage uang dengan baik, jadi gak seberat sebelumnya gitu loh, Mam. Gak ngerasa tertekan, gak ngerasa kayak orang sulit. Ketika waktunya makan atau sekedar jajan di mall, kita bisa makan atau jajan di mall. Ketika waktunya healing, kita juga bisa healing. Bahkan masih bisa berbagi ke orang lain. Kok bisa? Itulah pentingnya memanage keuangan. Tentang ini udah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya ya, cuman saya lupa judulnya apa. Jadi Mam, jangan ragu untuk mulai menabung. Kalau pengen nabung, udah nabung aja. Kalau bisa sekalian yang gede nilainya, Mam. Jangan terlalu banyak mikir takut ini, takut itu, khawatir ntar harus bayar ini, bayar itu. Kalau kita pikir ya, belanja mingguan bawa duit 300 habis, bawa 500 juga habis. Tapi 300 bisa tahan sampai seminggu. Yang mending bawa 300 aja lah. Yang 200 bisa buat nambahin tabungan atau buat alokasi dana lainnya. Ingat ya, Mam, ditabung. Kalau cuma disisihin di dompet, halah udahlah, bukan rahasia mama lagi. Pasti lama-lama kepake juga itu duitnya. Ketarik dikit, akhirnya ya habis. Nyesel kan? Kayak gak ngelakuin tantangan sama sekali. Jadi kayak kurang menarik aja hidupnya. Ngeflat gitu aja. Ya kayak lagi main gobak sodor, Mam. Ada seru-serunya. Itu kalau saya sih, Mam. Karena sekarang mau main gobak sodor udah gak bisa. Wanita itu kalau udah ada duit di dompet atau di ATM pasti mikirnya pendek. Mau apa-apa gas. Itulah salah satu faktor borosnya kaum wanita. Tapi kalau di ATM atau di dompet duitnya terbatas, kita jadi lebih hati-hati. Soalnya mau pakai duit yang mana lagi? Akhirnya mau gak mau duit yang ada di manage sampai akhir bulan. Gitu, Mam. Dan kalau kita bulan ini bisa, bulan berikutnya harus bisa juga. Akhirnya jadi kebiasaan itu, Mam. Berlangsung sampai berbulan-bulan. Nah, senyum kemenangan dah. Karena berhasil melewati kecemasan diri sendiri. Kenapa saya bilang kecemasan diri sendiri? Karena emang sebenarnya kita sendiri yang ciptain kecemasan itu, Mam. Buktinya kita baik-baik aja kan setelahnya. Jadi harus berjuang, Mam. Nah, jadi itu sharing kita hari ini ya, Mam. Real dari pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat, Mam. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Bye.